Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Crazy Lake yang dirilis pada tahun 2016. Diceritakan di film ini, terdapat 8 remaja yang berlibur ke sebuah kabin dekat danau pada musim panas. Niat awalnya mereka ingin bersenang-senang di kabin itu sambil menghabisi waktu libur. Tapi yang tidak mereka ketahui, ternyata di daerah tersebut terdapat seorang psikopat yang siap mengambil nyawa mereka satu persatu. Apakah yang akan terjadi? Dapatkah ke-8 remaja itu selamat dari psikopat tersebut? Yuk cari tempat yang paling nyaman untuk kalian rebahan, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Dan jangan lupa putar intronya dulu. Film ini diawali dengan memperlihatkan pasangan kekasih yang sedang berlibur di dekat sebuah danau. Karena malam itu sangatlah dingin, mereka pun memutuskan untuk melakukan mantap-mantap untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi di saat mereka sedang asik melakukan ritual anget-anget itu, tiba-tiba saja datang seorang pria yang langsung menusuk tenda mereka dengan menggunakan golok. Darah pun bercucuran yang membuat semua isi tenda berubah menjadi merah. Dan setelah itu, film Crazy Lake 2016 pun dimulai. Kemudian scene pun berpindah ke 8 orang remaja yang ingin pergi liburan ke sebuah kabin di tengah hutan. Ke-8 remaja itu terdiri dari Mark yang berpacaran dengan Julia, Johnny yang berpacaran dengan Kim, dan Tim yang berpacaran dengan Megan. Karena ada satu orang pria bernama Corey yang jomblo, jadi Megan pun mengajak temannya yang bernama Christine untuk dijodohkan dengan Corey. I have one bar. Sebenarnya kabin itu adalah kabin milik almarhum pamannya Mark. Jadi Mark mengajak teman-temannya itu liburan ke kabin guna menghabiskan waktu musim panas. Di tengah perjalanan, Tim pun memberitahu kepada Christine kalau Megan berniat untuk menjodohkannya dengan teman mereka yaitu Corey. Christine yang emang gadis polos dan belum pernah berpacaran merasa kaget dengan rencana Megan. Tapi Megan meyakinkan sahabatnya itu kalau Corey adalah pria yang ganteng dan Christine akan menyukainya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan pergi ke kabin pamannya Mark. Johnny and Mark's friend. He's gonna be at the cabin. Megan's trying. Sesampainya di lokasi tujuan, Christine dan Corey langsung berkenalan. Nampaknya mereka berdua ini langsung jatuh hati pandangan pertama. Hi, I'm Corey. Hi. Thank you. Is it vintage? Lalu di saat Mark ingin membuka pintu kabin, mereka dihampiri oleh seorang pria tinggi besar dan berpakaian lusuh bernama Cyrus. Di sana Cyrus pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah penjaga kabin ini setelah pamannya Mark meninggal dunia. Very cool. Y'all just stay on property. Karena penampilan Cyrus yang menyeramkan sedikit membuat mereka menjadi takut. Tapi Tim meyakinkan mereka semua kalau Cyrus hanyalah pria tua yang kesepian. I call best room. Oh hell no, bitch. Setelah mereka mengemasi semua barang, mereka langsung berpesta di luar kabin dengan cara bermain seluncuran.
Sementara itu terlihat terdapat pasangan kekasih yang bernama Mike dan Katie sedang berenang di sebuah danau tak jauh dari kabin pamannya Mark. Ketika Mike menyelam ke bawah, ia pun menemukan satu mayat yang tenggelam di danau itu. Mike pun memberitahu kepada Katie kalau ia baru saja melihat mayat di bawah danau dan oleh karena itu ia mengajak Katie untuk segera pergi dari danau ini. Katie yang tidak percaya langsung nyelam ke bawah untuk membuktikan perkataan dari kekasihnya itu. Namun setelah menyelam, Katie tak kunjung naik lagi ke atas. Mike yang ketakutan pun langsung bergegas keluar dari danau. Sesampainya di mobil, Mike yang ingin menelpon 911 tiba-tiba saja dari belakang. 911, what is the address of your... Di saat mereka sedang menikmati permainan, kaki Johnny tidak sengaja menginjak kawat berduri yang membuat kakinya terluka cukup parah. Karena mereka tidak membawa kotak P3K, terpaksa Christine membersihkan luka kakinya Johnny dengan menggunakan minuman beralkohol. No. Di sisi lain terlihat dua orang wanita yang bernama Farah dan juga Lucy sedang melewati jalan dekat kabin pamannya Marv. Terlihat di sana mobil yang dikendarai mereka mengalami mogok. Lucy pun pergi keluar untuk mencari bantuan dan sedangkan Farah menunggu di dalam mobil. Belum jauh meninggalkan mobil, tiba-tiba saja Lucy langsung dibunuh oleh seorang pria psikopat. Bitch asked me to drive. Melihat sahabatnya itu telah dibunuh, Farah yang ketakutan pun langsung berlari ke dalam hutan. Malam harinya, Mark dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bermain kartu. Alright, so it's not good. What do you think? Candy Crush on Kristen. Sementara itu Farah yang terus berlari sampai ke kabin yang ditempati oleh Mark dan juga kawan-kawan. Mereka yang sedang bersenang-senang mendengar ketukan pintu dari luar yang tak lain dan tak bukan itu adalah Farah. Farah yang terus menggedor pintu meminta bantuan kepada Mark dan juga kawan-kawan. Lalu tiba-tiba saja mereka yang mendengar suara ketukan pintu, tim pun memutuskan untuk pergi untuk mengeceknya. Tapi di saat membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Melainkan tim hanya menemukan sebuah boneka yang tergeletak di tanah. Sementara itu di dalam kabin, Kim pun dikagetkan dengan melihat seorang pria yang lewat di jendela. Dan hal itu membuat mereka menjadi ketakutan. Lalu Mark pun pergi keluar untuk mencari pria tersebut. Hello? Ketika Mark sampai ke tepi danau, ia melihat seorang wanita yang tenggelam di dalam danau. Melihat hal itu, Mark pun langsung bergegas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Tapi setelah Mark terjun ke dalam danau, tiba-tiba saja mayat wanita itu menghilang entah kemana perginya. Di sisi lain, tim pun kembali ke dalam kabin dan melaporkan kalau di luar tidak ada siapa-siapa dan ia hanya menemukan sebuah boneka. Di saat bersamaan juga mereka mendengar suara pintu depan yang terbuka. Awalnya mereka mengira itu adalah Corey yang lagi pergi keluar untuk buang air kecil. Tapi di saat Corey kembali, ia menjelaskan kalau ia buang air kecil di dalam kabin. Melihat para wanita yang cemas dan ketakutan, Corey pun memutuskan untuk mengeceknya keluar sambil mencari Mark yang belum juga kembali. Mark! Lalu Corey pun masuk ke dalam sebuah gudang dan di sana ia mendengar suara di balik peti. Corey pun membukanya dan ia menemukan sebuah boneka beruang dan juga berkas biodata seorang pria.
Namun tiba-tiba saja Mark datang dari belakang dan menanyakan kepada Cory kenapa ia berada di dalam gudang ini. What's that? Okay, man? No, man. Cory pun menjelaskan kalau ia sedang mencarinya. Terlihat di sana Mark merasa kesal kepada Cory yang telah dengan lancang masuk ke dalam gudang milik almarhum pamannya. Kemudian mereka pun kembali ke dalam kabin. Karena suasana semakin tidak enak, Mark pun meminta mereka semua untuk masuk ke dalam kamar masing-masing dan tidur. Di dalam kamar Mark masih terlihat kesal kepada Cory. Julia pun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mark menjelaskan kalau ia menyesal telah mengundang Cory ke kabinnya karena Mark menganggap Cory adalah orang yang aneh. Lalu Julia pun menenangkan Mark dengan cara mengajaknya mandi bareng. Pada keesokan harinya, tim pun mengajak Megan untuk jalan-jalan ke dalam hutan. Dan sedangkan Cory, Johnny dan Kim akan memancing di pinggir danau. Di saat memancing, Kim pun merasa bosan dengan kegiatan mereka dan memutuskan untuk kembali ke dalam kabin. Bukannya mendapatkan ikan, Cory malah mendapatkan pakaian pasien di rumah sakit yang tersangkut di kailnya. Looks like somebody was skinny dip. Alright, so like last night when I was looking for more. Lalu tiba-tiba saja Cyrus datang ke sana dan membantu Cory untuk melepaskan gaun itu dari kailnya Cory. Karena Cyrus yang bersikap menakutkan, akhirnya Johnny dan Cory pun memutuskan untuk menyudahi memancingnya dan kembali ke dalam kabin. Kembali lagi ke Tim dan Megan yang sedang jalan-jalan ke dalam hutan. Karena mereka yang ingin mendapatkan sensasi yang berbeda, mereka pun memutuskan untuk melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Tapi di saat tengah asik menikmati goyangan, tiba-tiba saja pria psikopat itu datang dan membunuh mereka berdua di sana. Sementara itu Johnny yang merasa tidak senang dengan liburan ini, berniat mencari Tim dan Megan dan mengajak mereka untuk pulang ke rumah. Mau tak mau Kim pun harus menemani Johnny pergi mencari Tim dan Megan di dalam hutan karena mengingat ia adalah pacarnya Johnny. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka pun mendengar suara. Kim pun langsung bergegas mencari sumber suara tersebut. Tapi Kim malah bertemu dengan pria psikopat yang telah menghabisi Tim dan juga Megan. Melihat pria menyeramkan itu, Kim pun langsung berlari dan mengajak Johnny untuk segera kabur dari dalam hutan ini. Namun karena kaki Johnny yang terluka, membuat ia terjatuh dan tidak bisa berlari dengan cepat. Karena tidak mau mati, Kim pun meminta maaf kepada Johnny dan memutuskan untuk kabur dan meninggalkan Johnny sendirian di sana. Kemudian pria psikopat itu pun datang dan langsung menghabisi Johnny di sana. Kim yang terus berlari, ia menemukan berkas darah dari Tim dan juga Megan. Dan Kim pun memohon kepada pria psikopat itu untuk tidak membunuhnya dan membiarkan ia pulang ke rumah. Namanya juga psikopat, mana mau ia mendengar perkataan dari Kim. Lalu pria psikopat itu pun muncul di belakangnya Kim dan langsung menebas perut Kim dengan menggunakan goloknya. Di sisi lain, Cory yang merasa curiga dengan Mark mengajak Christian untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di dalam gudang. Di sana Cory mencoba mencari boneka beruang dan berkas biodata pria itu di dalam peti. Namun dua benda itu sudah tidak berada di dalam peti tersebut. Lalu Mark pun datang ke sana dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Cory dan Christian di dalam gudang ini. Mark yang emang gadung kesal kepada Cory langsung memukul Cory dan Christian di sana sampai mereka tidak sadarkan diri. Mark, what is the matter with you? You just couldn't. Malam harinya, Cory dan Christian pun tersadar dalam keadaan tangan dan kaki telah terikat dengan tali. Ternyata tidak hanya mereka berdua yang diikat oleh Mark, melainkan pacarnya Julia juga diikat oleh Mark bersama mereka. Tentu saja Julia, Cory, dan Christian menanyakan apa salah mereka dan kenapa Mark mengikat mereka bertiga seperti ini.
Dari sinilah semuanya terungkap. Ternyata biodata yang ditemui oleh Corey di gudang itu adalah milik sepupunya Mark yang bernama Henry. Semenjak kematian pamannya, Henry menghilang secara misterius dan pihak kepolisian tidak bisa menemukannya. Mark merasa tidak senang kepada Corey yang telah berani masuk ke dalam gudang milik almarhum pamannya. Dan Mark tidak ingin mereka tahu kalau di wilayah ini sering terjadi banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sepupunya yaitu Henry. Oleh karena itulah Mark merasa marah kepada Corey yang dengan lancang berani masuk ke dalam gudang. Kemudian mereka pun mendengar suara dari luar. Mark pun mengira itu adalah Henry, jadi ia pun pergi mengeceknya keluar. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka bertiga untuk melepaskan ikatan di tangan dan kaki mereka. Sebelum pergi dari sana, Julia pun pergi ke atas guna mengambil kunci mobil. Di saat bersamaan juga, Henry datang ke sana dan berniat menghabisi Corey. Mark yang melihat Henry, ia pun mencegah Henry untuk melakukan itu. Mark pun menenangkan Henry dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Melihat kesempatan itu, Julia yang membawa pisau berniat untuk menusuk Henry. Tapi aksinya itu berhasil digagalkan oleh Mark dan malahan Mark dengan tega menusuk kekasihnya itu sampai ia meninggal dunia. Everything! Ruined everything! Ketika Mark ingin menghabisi Christine, Corey pun berlari untuk memukul Mark dengan tongkat baseball. Tapi dari belakang Henry melempar senjatanya yang tepat mengenai kepalanya Corey. Setelah itu Mark pun menghampiri Henry dan mengatakan kalau mereka ini adalah sepupu. Tapi Henry yang merupakan seorang psikopat tidaklah mengenal apa itu namanya sepupu. Dia pun langsung mencekik Mark sampai Mark tidak bisa bernafas dan harus pindah alam dari dunia ini. Melihat kesempatan itu, Christine pun langsung mengambil kunci mobil dan bergegas kabur dari sana. Ketika Christine membuka pintu mobil, ia dikagetkan dengan mayatnya Tim yang diletakkan di dalam mobil oleh Henry. Ketika Christine ingin menghidupkan mobilnya, kuncinya malah tersangkut di mayatnya Tim. Christine pun kembali turun untuk mengambil kunci mobil tersebut. Tapi Henry tiba-tiba datang dan bersiap untuk menghabisi Christine. Dan tidak ada cara lain lagi, Christine pun harus melawan Henry supaya ia bisa selamat keluar dari daerah ini. Singkat cerita saja, setelah pertarungan sengit, Christine pun berhasil dipojokkan oleh Henry. Ya mau bagaimana lagi ya kan, Henry adalah seorang pria berpostur besar dan tinggi dan sedangkan Christine wanita bertubuh kecil. Ketika Henry ingin mengakhiri hidup dari Christine, Cyrus pun datang dan menembak Henry dari belakang sampai Henry turun dan mokat di tempat. Di akhir film, Cyrus membawa Christine pergi dari sana dengan menggunakan mobilnya. Tapi ternyata Cyrus ini juga dari awal sudah tertarik dengan keaduhaian tubuh dari Christine. Jadi dia pun malah memperkaos Christine di dalam mobilnya tersebut. Dan setelah itu film pun selesai.